ceritakan nih di Klik Film ini judul filmnya apa dan peran kamu sebagai apa sih? Judul filmnya adalah The Killer Teacher. Sebenarnya agak sulit untuk cerita film ini tanpa spoiler. Pokoknya intinya karakterku namanya Samuel, dia datang dari keluarga yang broken home, punya seorang bapak yang merupakan politikus terkenal, anggap aja. Tapi kita sekeluarga, aku, mamaku, tante Rowina, dan adikku yang umurnya di bawah 3-4 tahun masih SMA, itu kita dibuang, gak diakuin. Jadi Samuel ini adalah mahasiswa yang sebenarnya smart, kritis banget soal pendidikan, tapi dia lebih berpikir kayaknya mendingan gue ikut tinju di jalan apa segala macam deh, gak kuliah. Supaya bukan karena so jago atau dia memang hobinya, impiannya jadi petinju ya. Tapi kenapa di jalanan? Karena kalau menang kan itu taruhan. Dia dapat uang bisa buat beliin adiknya sepatu buat sekolah kayak gitu. Jadi sebenarnya seorang family man yang sayang banget sama adiknya. Ini aku nggak tahu boleh cerita nggak, spoiler nggak, pokoknya intinya pas adiknya magang ada suatu kejadian yang menimpa adiknya, tragis banget. Bosnya ini gue bunuh. Akhirnya gue buron, gue kabur ke suatu daerah di filmnya diceritain nggak, pokoknya ke Gunung Kidul. Di situ dia menemukan sisi dirinya sendiri yang lain. Ini gue ngomong spoiler semua, jadi di situ dia ketemu Mayatis Rahman, dapat pelajaran hidup, dapat berubah lah karakternya, jadi dewasa, jadi tahu apa artinya harus tanggung jawab segala macem, dan dia harus menjadi seorang guru di situ. Nah ini yang menarik, jadi seorang guru, risetnya seperti apa nih, Cicio? Wah gila sih. First of all, yang jadi murid-muridku di Gunung Kidul, aktor-aktor teater atau pemain-pemain film dari Jogja masih 8-11 tahun, mereka luar biasa. I kid you not. Ada satu adegan aku harus nangis gitu sama mereka. Mereka nangis semua. Gue nggak berakting, gue malah nahan, kayak ini kayaknya belum waktunya nangis deh. Mereka semua sangat bagus mainnya. Mereka sangat ngebantu banget sih anak-anak di Gunung Kidul. Bisa nggak buat lu ngeriset jadi seorang guru? Tentunya itu kerjaan seorang aktor, jadi gue banyak research, gue nonton film-film Hollywood atau film Indonesia tentang guru segala macem. Dan kebetulan lokasi syutingnya tuh sangat mendukung. Ceritanya di sini desanya terpencil, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Di lokasi syuting gue kalau malam beneran nggak ada listrik. Jadi itu bener-bener 2024 syutingnya di daerah yang kayak cuma sejam dari Jogja, 2 jam tapi nggak ada listrik. Itu concerning banget, dan itu concern karakterku juga sebenarnya. Jadi itu sangat dipermudah karena circumstances-nya mendukung ya. Dan juga tentunya aku ngelihat anak-anak ini sama kayak aku ngerasa dulu aku syuting di umur mereka, udah malam ngantuk apa segala macem. Sekarang tuh posisinya Kebalik. mereka di posisiku. Bahkan ada satu anak yang orang tuanya itu filmmaker juga lokal di Jogja. Pas udah selesai syuting, dia bilang, "Mas Cicio menurut saya guru beneran." Kayak, "Budimin guru beneran?" Dia bilang, "Gak mudah loh mas, kayak bisa ngerangkul anak-anak ini supaya gak tegang di set, bisa ngebawa mereka segala macam." Dan itu bener-bener, wow, that touch me sih. Aku bener-bener terharu sampai sekarang sih. Tapi jadi guru dengan background jadi seorang pembunuh, gimana Itu sih? ironinya. Itu yang jadi dilema di karakterku. Konflik batinnya tuh itu. Aku harus bisa jadi guru di sana, sementara itu aku juga buron gitu. Aku baru membunuh orang. Kalau aku ngomong spoiler, pokoknya itu juga salah satu pembelajaran hidup yang didapatkan Samuel sehingga dia belajar untuk bertanggung jawab dan segala macam. Ada perubahan ekspresi kayak gitu dengan background lo sebagai pembunuh atau ada? Beda banget. Karena dia bukan seorang pembunuh dan dia orang yang baik sebenarnya. Dia ngebunuh juga karena adanya di tragedi yang bener-bener bikin hati Samuel dan hati sekeluarga patah lah ya. Tentunya itu sangat berat buat aku, dibantu banget sama Medi Pras as a director yang aku udah kenal hampir seumur hidupku. Aku dulu syuting sama dia 2003-2004, mungkin masih kecil. Dan juga sebenarnya yang berubah banget itu bukan ketika ngebunuh, tapi sebelum kejadian menimpa adiknya itu harus tunjukkan Samuel ini seorang mahasiswa normal yang chemistry sama adiknya tuh deket banget. Sampai akhirnya adiknya itu ketimpa kejadian tersebut, itu tuh langsung hancur dunia ya. Mungkin semua beban langsung ada di pundaknya, langsung jadi dark, hidupnya langsung tidak ada warna. Itu yang harus yang berubah karakternya tuh di poin itu, turning point ya. Berat nggak sih? Berat banget. Kalau keluar dari karakter itu? Berat banget untuk masuk ke karakternya tersebut pun, karena sangat jauh dari karakterku asli. Tapi dengan bantuan acting coach, director, dan lawan main yang sangat suportif, ya semoga ya
aku bisa memerankan dengan baik. Silakan kalian nonton dan nilai nanti. Dari acting coach, risetnya kemana sih masuk ke dalam? Tentunya aku selalu as an actor harus banyak nonton. Jadi aku banyak nonton series, banyak nonton film segala macam, dan aku suka membaca juga kebetulan. Jadi ada beberapa lah tanpa perlu disebut referensinya dari mana, dan juga acting coach dan sutradara sih. Dan kebetulan penulisnya juga di sini lumayan keep a close contact with us. Jadi aku bisa ngobrol langsung sama penulisnya. Dan aku sangat happy di sini Om Edi Pras tuh director yang sangat terbuka ya, misalnya, Mas ini kenapa adegannya begini gitu. Kayaknya ini begini deh, dia bilang, oh kamu bener, kita giniin aja. Atau ada juga yang kayak, enggak Cio, ini karena begini. Jadi kerja sama Om Edi Pras itu sangat baik sih di sini. Aku sangat terbantu sekali. Perubahan apa sih yang paling terasa saat masuk ke karakter guru itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari? Harus jadi role model yang baik. Dan gini, kalau misalnya di awal film ini aku sudah jadi seorang guru, lebih gampang untuk gambarin ya. Tapi di sini ada adegan-adegan pertama kali ditarik ke kelas, masih canggung, nggak tahu cara ngajarinnya gimana, sampai sehingga kayak kayaknya cara ngajarin murid yang baik kayak gini deh. Sehingga anak-anaknya juga jadi guru favorit nih. Itu tuh ada prosesnya. Gambarin dari scene satu ke berikutnya itu cukup detail sih, cukup spesifik. Tapi aku mau ngomong langsung spoiler nih Mas, gak bisa. Oke. Cio dari kecil sudah syuting, maksudnya pernah ada rasa gini nggak Mas, jenuh apa? Seperti apa sih? Pastinya ada. Aku ibu teman-teman yang udah tahu, aku mulai dari penyanyi cilik dulu, terus aku syuting mulai umur 5 tahunan sama Om Doni Damara. Proyek pertama aku syuting sampai umur mungkin 11, 12, 13 tahun, terus aku stop waktu itu Mas. Aku bener-bener pengen ya kayak teman-teman di sekolah aja, pengen main bola, pengen pulang sekolah bisa hangout apa. Kemudian aku balik syuting lagi umur 16-17 tahunan. Salah satu proyek awalku tuh sinetron tentang bola, ya memang hobiku. Dan dari situ ya berlanjut sampai sekarang, temenan sama sineas-sineas. Memang aku cinta film ya, I love cinema. Ya sampai sekarang jadinya ya aku ngerasa I'm very blessed. Tuhan ngasih aku kesempatan ada di industri ini gitu ya. Buat aku kerja aku is my hobby juga dan dibayar gitu. Tapi di 2025 ini ada yang kamu ingin capai apa sih dari karir ataupun? Ya tentunya setiap tahun aku selalu ngerasa setiap tahun harus jadi aktor yang lebih baik lagi dan manusia yang lebih baik, teman kerja coworker yang lebih baik. Apalagi umurku juga tahun ini akhir tahun udah 30 ya. Tapi muka aku masih 20-an, jadi kalau syuting masih sama anak-anak Gen Z. Harus bisa jadi seorang kakak yang perannya seumur tapi bisa merangkul, harus jadi role model yang baik, dan juga harus jadi better actor. Dan kalau ditanya what's the word for it ya, apa yang pengen dicapai tahun 2025, tentunya aku ada film yang mau tayang selain Klik Film ini, semoga diterima dengan baik critic wise dan juga secara angka. Dan juga ada beberapa project yang akan aku syuting mungkin di pertengahan atau akhir tahun, semoga itu juga berjalan lancar dan aku bisa give the best effort possible for the project.